seorang moderator. Untuk itu, saya izin membacakan CV dari moderator kita pada sesi kedua ini. Baik moderator kita yaitu Bapak Apoteker Rizkyanto MS Ram. Beliau memiliki riwayat pendidikan S1 Farmasi pada Universitas Pancasakti Makassar dan S2 Farmasi pada Institut Teknologi Bandung. Saat ini beliau aktif sebagai dosen farmasi pada Universitas Pelita Harapan. Untuk itu kepada Bapak Apoteker Rizkyanto, apakah sudah bergabung bersama dengan kami? Iya, saya sudah bergabung. Apakah suara saya jelas? Jelas, Bapak. Oke, Baik, terima kepada kasih. Bapak dipersilakan. Oke, terima kasih. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua yang hadir pada webinar hari ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri kita pada sesi kedua untuk saat ini yang akan dibawakan oleh Ibu Apoteker Yosephine Dian M. Param. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 Farmasi di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, kemudian S2 Farmasi Klinik di Universitas Indonesia. Dan adapun pengalaman kerja beliau sebagai Senior Scientific Communication di Medical Department pada salah satu leading pharmaceutical company di Indonesia dan kemudian Lead Scientific Editor di jurnal ilmiah. Oke, kepada Ibu Apoteker Yosephine, apakah sudah bergabung bersama kami? Sudah, Pak. Halo Ibu, selamat malam. Halo, selamat malam. Baik, tanpa menunggu lama lagi, saya persilakan kepada Ibu Yosephine untuk mempresentasikan materinya pada saat ini. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Rizkyanto. Selamat malam Bapak Ibu dimanapun berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mendapatkan informasi bahwa audiensnya nanti akan banyak. Tapi ternyata tadi sekilas ngelihat di daftar peserta nggak kalah banyak juga bapak-bapak yang mungkin ingin tahu belajar banyak atau diajak istrinya mungkin untuk bareng-bareng belajar. Jadi senang sekali saya menyapa semuanya dari Sabang sampai Merauke karena tadi juga diminta panitia untuk ngasih label ada di mana, ternyata asalnya dari mana-mana. Jadi senang sekali saya berkesempatan untuk bersilaturahmi dan juga sharing bersama dengan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kepada panitia sudah memberikan kesempatan untuk sharing sedikit dalam acara webinar ini. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan materi yang sangat menarik dari Dr. Stephen mengenai strategi isoman untuk ibu hamil dan menyusui. Sekarang saya bertugas untuk sharing mengenai tema yang sesuai dengan latar belakang pendidikan saya. Saya adalah seorang apoteker, maka saya akan banyak berbicara soal obat. Jadi nanti kalau dalam tengah-tengah penyampaian materi saya ada pertanyaan yang berkaitan antara penggunaan obat selama masa pandemi ini, boleh disampaikan di kolom chat. Saya akan langsung share screen. Ya, semoga semua sudah bisa melihat slide-nya. Apakah sudah tampak, Pak Rizky? Di saya sudah, Bu. Ya. Oke, ya. Jadi katanya tak kenal maka tak sayang, jadi saya kenalan dulu. Nama saya Yosephine Dian Hendrawati, biasa dipanggil Yosi. Saya adalah seorang apoteker, farmasis yang bertugas di salah satu pharmaceutical company di Jakarta. Saya tinggal di Tangerang Selatan. Dulu tadi kalau melihat sebenarnya saya lahir dan besar di kota Bandung, studi di Yogyakarta, sekarang kerja di Jakarta. Jadi cukup berpindah-pindah tempat, jadi bahasa Sunda bisa, bahasa Jawa juga bisa. Kadang-kadang malah tercampur. Mungkin Bapak Ibu yang mengalami situasi seperti itu juga sering mengalami hal yang sama. Nah, tugas saya kali ini akan ngobrolin soal obat. Ngobrolin obat itu sebetulnya gampang-gampang susah. Gampangnya di mana, susahnya di mana. Kalau saya berbicara terlalu santai, oh obat ini bagus, obat itu bagus, orang kemudian cenderung akan sembarangan pakai obat. Tapi kalau saya berbicara terlalu serius, nanti orang yang ada akan takut minum obat. Karena itulah yang terjadi di lapangan. Pada saat zaman saya kecil dulu, mungkin karena kurangnya kemudahan akses terhadap informasi, keterbatasan pengetahuan pada saat itu, orang menggunakan obat rasanya kok santai-santai saja. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, orang mudah mencari informasi secara mandiri, trennya malah sekarang ibu-ibu yang seangkatan saya mungkin punya balita dan lain sebagainya, jadi takut minum obat. Karena dapat obat apa, gling, efek sampingnya banyak sekali, saya jadi nggak minum obat. Terus banyak konsul, boleh nggak yang ini nggak usah diminum? Soalnya tadi googling serem sih ini efek sampingnya. Nah ini yang kita coba hindari. Obat itu ibarat
pisau untuk seorang chef atau juru masak di tangan yang tepat dengan ketepatan dosis, tepat indikasi, tepat penggunaan tentu akan memberikan manfaat. Tapi juga perlu kehati-hatian, jangan sampai pisau itu keiris, bikin luka dan lain sebagainya. Nah, saya akan membuka materi saya dengan sebuah quote yang saya dapat, bahwa setiap ibu adalah dokter tanpa gelar medis. Keren banget ini quote-nya, kenapa bisa demikian? Karena kalau ibu-ibu anaknya kejeduk, aduh sakit kan pasti manggilnya ibu dulu. Diusap gini, kok tiba-tiba sembuh? Udah baik kan belum? Udah. Nah, praktek mengusap bagian yang sakit ini berlangsung sekian ratus tahun tanpa orang menyadari bahwa itu adalah tindakan medis. Kenapa demikian? Bisa dijelaskan secara medis bahwa serabut syaraf yang menghantarkan impuls sentuhan itu bekerja lebih cepat dengan kecepatan yang lebih cepat daripada serabut syaraf yang menghantarkan nyeri. Itulah kenapa kalau seorang anak kejeduk, sininya sakit, diusap oleh ibunya, sentuhan ibunya akan terpersepsi lebih dulu di otak. Maka anak itu akan merasakan nyaman seolah-olah tidak sakit. Nah, itulah kenapa kemudian seorang ibu adalah dokter tanpa gelar medis, karena berbekal pengalaman turun-temurun itu ibu selalu memberikan pertolongan dan kenyamanan untuk seluruh keluarga yang lain. Tapi akan lebih baik kalau seorang ibu itu kita bekali juga dengan pengetahuan yang memadai untuk penggunaan obat-obatan di lingkungan terkecilnya atau mulai dari lingkungan rumah. Maka agenda kita malam hari ini adalah mengulik apa itu swamedikasi atau pengobatan mandiri, kemudian gangguan kesehatan apa saja yang boleh ditangani dengan swamedikasi, dan yang terakhir aturan mainnya seperti apa. Supaya tadi kalau ini adalah chef, punya pisau yang tajam, maka bisa menggunakan pisau itu sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi seluruh anggota keluarga. Yang pertama, apa itu swamedikasi? Swamandiri medikasi pengobatan. Menurut WHO, swamedikasi adalah penggunaan obat untuk menangani penyakit-penyakit yang dapat didiagnosis secara mandiri. Nah, ini bisa kita artikan sebagai usaha mengobati keluhan ataupun gangguan kesehatan yang relatif ringan, di situ dicetak tebal, dengan obat-obatan yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Di situ dicetak tebal dan dibesarkan hurufnya. Jadi penekanannya di situ gangguan kesehatannya relatif ringan, kemudian bisa ditangani dengan obat-obatan yang dapat atau boleh dibeli tanpa resep dokter. Gimana taunya obat mana yang boleh dibeli? Obat ada banyak sekali, apa harus dihafalkan? Tidak perlu demikian. Badan POM kita sudah memberikan kemudahan untuk mengidentifikasi jenis-jenis obat yang beredar dengan penandaan yang ada di kemasan obat. Nah, kalau kita mungkin pergi ke apotek membeli obat, kadang-kadang mungkin ada yang luput dari perhatian bahwa setiap obat itu ada tanda berupa misalnya ada lingkaran hijau, ada lingkaran biru, ada lingkaran merah dengan huruf K, itu menandakan penggolongan obatnya. Obat-obat yang memiliki penandaan dengan lingkaran hijau dan lingkaran biru adalah obat-obatan yang secara umum boleh dibeli tanpa resep dokter. Maka nantinya dalam proses swamedikasi, obat-obat inilah yang akan banyak kita gunakan. Yang lingkarannya hijau itu tergolong namanya obat bebas, dapat diberi tanpa resep dokter. Dan yang penandaannya warna biru itu adalah obat bebas terbatas. Dapat dibeli tanpa resep dokter dengan memperhatikan tanda peringatan untuk aturan pakai obat. Jadi penting sekali kalau kita membeli suatu obat di apotek untuk meluangkan waktu memeriksa kemasan, aturan pakai, dan lain sebagainya. Karena biasanya ini yang luput dari perhatian kita. Obat-obat yang tadi ada lingkaran birunya, itu pasti memiliki tanda peringatan. Ini yang harus kita baca, seperti peringatan nomor 1, awas obat keras, bacalah aturan pakai, hanya untuk kumur, hanya untuk bagian luar dari badan, obat keras hanya untuk dibakar, rasanya ini sudah tidak ada, tapi zaman dulu ada. Kemudian ada yang tidak boleh ditelan dan ada obat wasir. Kenapa ini penting? Karena kita tahu masyarakat itu beragam sekali, literasinya beragam, latar belakang pendidikannya beragam, sehingga terkadang tanpa informasi yang cukup, tanpa membaca bagian-bagian yang penting, maka bisa jadi obat wasir tidak dimasukkan melalui dubur, tapi dicoba diaduk ke makanan dan lain sebagainya, sehingga terjadi hal yang tidak kita inginkan. Maka ini tadi penting, 2 tanda lingkaran hijau dan lingkaran biru boleh dibeli tanpa resep dokter, namun tetap perhatikan aturan pakai. Yang tidak boleh adalah obat-obatan dengan
tanda lingkaran merah dengan huruf K di tengah-tengahnya. Ini adalah menandakan obat-obat yang tergolong golongan obat keras. Obat ini hanya boleh diperoleh dengan resep dokter karena tentunya dokter harus melakukan diagnosis, menetapkan ini sakit apa, kemudian terapinya apa, menggunakan obat-obatan yang tergolong obat keras. Sebagian obat keras, sebagian kecil dapat diperoleh dengan resep dokter, tapi tanpa resep dokter, tapi ini ada catatannya juga, perlu diskusi dengan apoteker. Nah, ini tantangan juga. Kadang kalau saya memberikan edukasi kepada para apoteker, saya selalu bilang, luangkan waktu untuk berdiskusi dengan pasien. Tapi kemudian feedback yang masuk adalah pasiennya nggak mau diajak diskusi, maunya buru-buru beli langsung pulang. Gimana ya? Nah, ini saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian kalau sekiranya datang ke apotek membutuhkan obat tertentu, berilah waktu, luangkan waktu untuk berdiskusi dengan apoteker karena dari situ banyak yang bisa digali, banyak yang bisa didiskusikan untuk nantinya mendukung peningkatan kesehatan Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak Ibu yang punya kondisi-kondisi kronis. Beberapa obat keras boleh diserahkan secara langsung oleh apoteker yang termasuk ke dalam daftar obat wajib apotek. Nah, kita akan masuk ke tema yang kedua atau agenda yang kedua, gangguan kesehatan apa saja yang bisa ditangani dengan swamedikasi. Karena walaupun judulnya ini adalah swamedikasi dalam masa pandemi COVID, kita tahu dengan semua keterbatasan, pembatasan sosial, dulu PSBB sekarang PPKM, itu membuat kita sulit bergerak. Kalau misalnya kita ada gangguan kesehatan, anggota keluarga, mau ke rumah sakit nggak ya, mau ke dokter nggak ya, jadi ragu. Nah, sementara gangguan kesehatan yang kita alami sehari-hari bukan hanya COVID saat ini. Ada juga yang muntah, ada juga yang diare, dan lain sebagainya. Tentu kita harus tahu penanganannya. Mana saja yang boleh ditangani secara mandiri. Saya akan jelaskan beberapa contoh, sebagian saja, karena mungkin waktu kita nggak cukup untuk membahas semuanya yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat. Yang pertama adalah demam. Demam ini kita tahu peningkatan suhu di atas rentang normal, tapi ini bukan merupakan suatu penyakit. Umumnya demam adalah tanda bahwa tubuh sedang mengalami suatu masalah. Masalahnya bisa berupa dehidrasi, bisa berupa infeksi, bisa berupa penyakit lain. Maka ada baiknya kalau di setiap rumah itu memiliki alat pengukur suhu atau termometer. Diukur menggunakan termometer dengan cara yang benar. Termometer yang untuk digunakan untuk scan dahi berarti selalu digunakan di tempat dahi untuk memastikan akurasi dari pengukurannya. Dipantau secara berkala kalau memang ada anggota keluarga yang demam. Nah, ini yang mungkin sebagian, mungkin karena zaman dulu waktu saya kecil ada iklan, tok tok tok, Bu Joko punya termos es. Nah, kalau yang tahu iklannya mungkin seangkatan sama saya, orang kemudian berpendapat bahwa namanya demam dikompresnya pakai yang dingin dong. Nah, ini yang perlu kita luruskan bersama, bahwa demam itu dikompres menggunakan air hangat. Air hangat dikompres di dahi dan di lipatan-lipatan tubuh. Nah, goal kita dalam menangani demam adalah jangan sampai satu kejang, dua jangan sampai dehidrasi. Jadi demam itu juga bisa membuat tubuh dehidrasi. Dehidrasi juga bisa meningkatkan suhu tubuh. Maka kebutuhan cairan harus selalu dicukupi. Kemudian jangan menunggu suhu tinggi dulu untuk memberikan obat. Jadi ada orang yang tadi takut menggunakan obat, pokoknya sebisa mungkin nggak pakai obat. Oh, masih 37,5 aman, masih 38, jangan dulu lah. Kebayang kalau ini terjadi pada anak-anak, orang dewasa aja kalau udah badannya udah mulai greges, nggak enak, itu rasanya udah nggak enak sekali. Maka jangan menunggu sampai suhu terlalu tinggi, karena obat memerlukan waktu untuk bekerja. Maka kita bisa mulai memberikan obat seperti yang disarankan untuk semua demam yang tidak spesifik adalah paracetamol. Paracetamol bisa digunakan, dosisnya ini kita bisa ukur supaya lebih akurat, terutama untuk anak-anak adalah 10-15 mg per kilogram berat badan. Karena paracetamol ini obat yang banyak sekali digunakan untuk semua kelompok usia, maka sebisa mungkin gunakan sesuai bentuk sediaan yang memungkinkan. Bayi menggunakan drop, kemudian anak-anak menggunakan sirup, dan orang dewasa bisa menggunakan bentuk sediaan kapsul ataupun tablet. Kemudian yang kedua adalah nyeri. Nyeri ini juga gangguan kesehatan yang sering banget kita jumpai. Nyeri kepala, nyeri gigi, nyeri otot, para ibu, para gadis nyeri haid, itu semuanya melibatkan nyeri.
Nyeri itu merupakan sensasi yang tidak menyenangkan, yang juga tadi seperti demam, itu sifatnya adalah tanda yang diberikan tubuh, oh ada masalah, maka timbul nyeri. Sifat nyeri itu bisa subjektif dan sangat subjektif, sangat individual. Sama-sama dicubit, satu orang bisa, oh nggak kerasa, orang lain bisa, aduh sakit. Maka kita perlu menghormati atau menghargai semua persepsi individu terhadap nyeri. Gampangnya gimana? Nah, kita bisa gunakan skala. Jadi kalau kita tanyakan ke orang dewasa, 1-10 skala nyerinya berapa? Kalau sudah dia bilang 8, 9, apalagi 10, maka itu nyeri yang sangat berat yang mungkin sedang dialami. Nah, ini jangan menunda untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Kalau anak-anak bisa gunakan skala yang berasal dari raut wajah, karena anak-anak kadang-kadang sakit nggak? Sakit apa enggak? Enggak. Sakit nggak? Nah, ini kita bisa lihat pada saat kondisi anak itu terdistraksi, raut wajahnya seperti apa. Apakah gelisah, apakah terasa tidak nyaman, ini akan membantu kita untuk melihat anak itu dalam kondisi nyeri yang mengganggu atau tidak. Nyeri pada prinsipnya bisa diringankan dengan kompres juga, bisa itu kompres dingin untuk nyeri-nyeri yang sifatnya misalnya bengkak, kejeduk, atau misalnya ibu-ibu yang mungkin selama WFH mulai belajar yoga di rumah, kemudian salah posisi, nggak enak ototnya, nah ini bisa dikompres menggunakan kompres hangat. Nah, beberapa anti nyeri, paracetamol itu juga selain obat penurun panas, juga obat pereda nyeri, jadi bisa digunakan juga. Ada obat lain yang bisa digunakan seperti ibuprofen dan asam mefenamat. Kenapa ini dicetak warna merah? Karena keduanya sebetulnya termasuk obat keras. Tapi dengan pembekalan informasi dari apoteker, boleh diberikan tanpa resep dokter. Tapi tadi tolong sediakan waktu untuk berdiskusi. Karena apoteker perlu menggali, ada kontraindikasi nggak misalnya orang-orang yang sering asmanya pernah tercetuskan obat, orang-orang dengan masalah lambung, itu tentu menjadi pertimbangan bagi apoteker tersebut untuk menyarankan obat nyeri yang pas. Nah, kemudian gangguan kesehatan ini pada situasi tertentu itu, terutama pada anak-anak, ada istilah sometimes best medicine is no medicine, atau terkadang pengobatan terbaik adalah tidak memberikan obat. Nah, tentu ini pada kasus-kasus tertentu, maka kita perlu kenali satu persatu. Yang pertama adalah diare. Diare adalah istilah yang kita gunakan untuk menggambarkan BAB atau buang air besar yang cair dan atau lebih sering. Nah, tujuan utama dari penanganan diare ini, kalau kita lihat yang dicetak tebal, bukan menghentikan diare, tapi mencegah dehidrasi. Ini yang penting, karena kalau kita diare pasti rasanya nggak nyaman ya, perutnya sakit, kemudian bolak-balik ke kamar mandi, kemudian kita buru-buru ke apotek, cari obat yang paling manjur dong untuk menyetop diare, tanpa kita mau berdiskusi lebih lanjut. Nah, kalau kita bayangkan kita diare karena salah makan, substansinya berbahaya. Kalau tidak dikeluarkan, tapi diarenya dimampetkan, nah berarti substansi berbahaya itu akan terus-menerus ada di saluran cerna kita. Nah, inilah kenapa orang nggak boleh semerta-merta, pokoknya diarenya harus stop sekarang juga. Tapi goal utamanya adalah mencegah dehidrasi. Cara tanpa obatnya gimana? Kita bisa gunakan rumus BRAT atau BRAT. Banana, rice, apple, dan toast, atau pisang, nasi, apel, dan roti. Bahan-bahan makanan ini itu mengandung jenis serat yang bisa mengentalkan kotoran atau feses sehingga lebih punya bentuk dan bisa membantu mengentalkan sehingga tidak terlalu cair. Kemudian obat, kalau membutuhkan obat, tadi karena tujuan utama kita mencegah dehidrasi, maka kita bisa gunakan Oralit. Oralit ini dari zaman dulu, ini bukan sesuatu yang jadul, tapi dari masa ke masa, apapun brandnya, itu tetap penting untuk penanganan diare, terutama pada anak-anak. Pada orang dewasa bisa menggunakan obat-obat yang kandungannya atapulgit dan pektin, karena keduanya ini bukan tadi semerta-merta untuk stop diarenya, tapi tadi untuk mengentalkan kotoran supaya tidak terlalu cair. Kapan harus ke dokter? Kita akan mempertimbangkan ke dokter apabila diarenya disertai dengan darah, menimbulkan demam, kemudian nyeri perut hebat, 3 hari tidak sembuh, dan ada tanda-tanda dehidrasi. Apa saja tanda-tanda dehidrasi? Ini bisa dibedakan pada orang dewasa dan pada anak atau bayi. Pada dewasa, sakit kepala, lemes, haus terus, mulut kering, urin. Ini ada kartu warna urin di sini. Biasanya kalau di
kamar mandi umum banyak yang memberikan edukasi kalau warna kuning ini sudah terlalu pekat, maka tanda-tanda tubuh kita dehidrasi. Pada anak kurang aktif, tidur terus, tidak banyak merespon, nangis tapi nggak keluar air matanya, kulit kering, suhu tubuh mulai naik. Pada bayi, pampers atau diapers tetap kering selama lebih dari 3 jam, itu merupakan tanda-tanda dehidrasi. Nah, itu adalah saatnya kita menghubungi dokter atau fasilitas kesehatan. Nah, berikutnya nih, ini yang top, yang paling hits, bapil, batuk dan pilek. Batuk atau pilek ini juga merupakan gejala atau dalam bahasa medis lebih dikenal sebagai istilah common cold atau selesma. Nah, batuk atau pilek juga terkadang itu sebetulnya terlebih pada anak-anak itu tidak memerlukan pengobatan spesifik karena tubuh anak-anak itu setiap harinya mungkin terpapar dengan berbagai jenis virus, kuman dan lain sebagainya yang mungkin berpotensi menimbulkan batuk dan pilek tadi. Nah, ini sesuatu yang wajar dialami dan merupakan bagian dari pembentukan sistem kekebalan tubuh. Nah, di sini salah satunya adalah batuk. Batuk adalah mekanisme alami tubuh untuk mengeluarkan zat asing yang masuk ke dalam saluran napas. Kita kenal ada batuk kering, ada batuk berdahak. Keduanya berbeda. Nah, ini pada anak-anak, batuk kering ini umumnya sering sekali disebabkan karena reaksi alergi. Jadi jangan buru-buru cari obat. Kalau anak kecil di rumah sering batuk, batuknya kering, ngikil kalau bahasa Jawa, rasanya gatel. Nah, ini bisa jadi kita coba lihat makanannya, apakah ada yang berpotensi menyebabkan alergi atau benda-benda di sekitar, misalnya alergi debu, alergi tungau debu rumah, itu yang paling sering menyebabkan alergi, kemudian suhu, dan lain sebagainya. Kalau kita coba singkirkan penyebab-penyebab alergi dan batuknya berkurang, maka tentu itu akan sangat membantu tanpa harus memberikan pengobatan khusus untuk batuk. Kemudian banyak minum air, hindari paparan asap rokok, ini akan sangat membantu untuk seseorang terhindar dari batuk. Untuk pengobatannya, obat batuk kering itu biasanya mengandung substansi difenhidramin, dan obat batuk berdahak adalah obat-obat yang sering mengandung substansi seperti bromheksin dan guaifenesin. Ini bisa diberikan atau bisa dibeli tanpa resep dokter, tentunya dengan berdiskusi dengan apoteker terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya adalah pilek. Pilek itu mewakili gejala-gejala hidung seperti bersin, hidung meler, hidung tersumbat, itu pilek. Kita harus curigai juga ini adalah suatu alergi. Di situ hidrasi juga perlu, cukup minum air, banyak istirahat. Kalau memang bisa membersihkan hidung, ada tersedia semprot-semprot hidung yang mengandung garam atau air laut steril, ini bisa digunakan untuk meringankan gejala. Atau jika memang sangat mengganggu, maka obat-obatan golongan dekongestan yang mengandung seperti pseudoephedrine, phenylephrine, ini juga bisa digunakan. Tapi tentu harus hati-hati, terutama misalnya pada ibu hamil, pada pasien dengan tekanan darah tinggi, dan beberapa kelompok pasien yang lainnya. Nah, kemudian gangguan kesehatan yang lainnya adalah yang sering terjadi di lingkungan rumah adalah luka bakar. Luka bakar ini mungkin yang mulai dari kena knalpot, kesiram air panas, kemudian luka-luka bakar yang lainnya, ini bisa dibedakan berdasarkan derajat 1, 2, dan 3. Derajat 1 umumnya yang paling gampang kelihatannya merah aja. Kalau gejala derajat 2 itu mulai ada blister atau tonjolan yang seperti melepuh. Nah, ini jangan dipecahkan, melainkan sebisa mungkin dijaga dan tidak perlu mendapatkan perawatan obat oles apapun. Kemudian yang tidak boleh ditangani secara mandiri adalah yang derajat ketiga. Derajat ketiga ini terkadang saking dalamnya rusaknya, maka seseorang sudah tidak lagi merasakan nyeri, padahal lukanya dalam. Nah, ini harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Penanganan luka bakar adalah aliri dengan air dingin. Di sini dingin bukan air es. Jadi air dingin ini diberikan kurang lebih 10-20 menit. Ini direndam pada bagian yang mengalami luka bakar. Kalau ada blister jangan dipecahkan supaya tidak terjadi infeksi kulit dan masalah baru. Kalau memang perlu, misalnya ada nyeri, kita bisa konsumsi paracetamol tadi untuk membantu meredakan nyeri.
Nah, kurang lebih itu adalah gangguan-gangguan kesehatan, sebagian dari gangguan kesehatan yang boleh ditangani secara swamedikasi. Tapi di sini saya ingin menambahkan satu informasi bahwa ada beberapa gangguan kesehatan selain COVID saat ini yang terus-menerus menelan korban jiwa, antara lain serangan jantung dan stroke. Karena ini terjadi setiap jamnya, dan ini umumnya sering sekali terjadi di lingkungan rumah. Tapi terlambat penanganan karena kurangnya pengenalan akan gejala. Biasanya kalau ada seseorang yang ngeluh, aduh nggak enak, nyari dada, dan lain sebagainya, yang dilakukan karena semua di Indonesia itu yang disalahkan angin, masuk angin, angin duduk, dikerokin, kemudian disuruh tidur, dan ternyata tidurnya sudah tidak bisa dibangunkan lagi. Nah, kita perlu mengenali gejala-gejala serangan jantung dan stroke di rumah supaya tidak terlambat menangani. Nyeri dada menjalar ke punggung dan bahu dapat dicetuskan pada saat beraktivitas atau timbul pada saat istirahat. Sulit bernafas ini bisa jadi merupakan tanda-tanda awal terjadinya serangan jantung. Kemudian perubahan pada wajah, mungkin turun sebelah, tangan yang tidak bisa ditahan posisinya, kemudian berbicara kalimat sederhana mulai ngaco. Nah, ini adalah tanda-tanda awal dari terjadinya stroke. Kedua, gejala ini tidak boleh ditangani secara mandiri. Ini adalah sesuatu yang kita harus berpacu dengan waktu, langsung datang ke fasilitas kesehatan. Walaupun ini COVID, fasilitas kesehatan tetap akan mengupayakan pertolongan terbaik untuk kasus-kasus serangan jantung dan stroke. Nah, topik yang ketiga adalah bagaimana aturan penggunaan obat saat isolasi mandiri. Tadi Dr. Steven sudah banyak menjelaskan mengenai isolasi mandiri, siapa saja yang melakukan isolasi mandiri, pasien COVID dengan gejala ringan, mereka yang sedang menunggu hasil tes COVID, dan yang sempat kontak erat dengan orang yang positif COVID-19. Persiapannya tadi juga sudah dijelaskan, telemedicine itu penting, kemudian kontak fasilitas kesehatan ini juga penting. Alat kesehatan yang harus disiapkan, termometer tadi berkaitan dengan demam, kita harus selalu memantau suhu. Oximeter untuk memantau saturasi oksigen, kita harus selalu menghubungi fasilitas kesehatan apabila saturasi turun di bawah 94%, dan segera mengupayakan untuk pergi ke rumah sakit apabila turun di bawah 90%. Kemudian yang tidak kalah penting adalah jika anggota keluarga yang menjalani isolasi mandiri itu punya penyakit penyerta tertentu seperti tekanan darah tinggi, kemudian gula darah tinggi, ada baiknya kita juga memiliki alat kesehatan sesuai dengan penyakit penyerta. Nah, kemudian apa yang perlu diperhatikan untuk aturan minum obatnya? Setiap penyakit pasien-pasien COVID-19 memiliki kondisi yang mungkin berbeda sehingga tidak pernah ada yang namanya pakem one size fits all atau pukul rata untuk semua pasien COVID. Maka kita perlu pasien yang menjalani isoman pun harus selalu terpantau oleh tenaga kesehatan. Harus melaporkan ke Satgas COVID di lingkungan dan menghubungi Vaskes berupa puskesmas terdekat. Hanya mengonsumsi obat-obatan yang sudah diresepkan oleh dokter karena mayoritas obat yang digunakan untuk penanganan COVID adalah obat keras. Obat-obat yang dalam kemasannya juga tadi mengandung penandaan lingkaran merah dengan huruf K di dalamnya. Itu adalah obat keras, hanya boleh dikonsumsi dengan pengawasan tenaga medis. Kemudian untuk suplemen-suplemen yang akan dikonsumsi ini harus dikonsultasikan dengan dokter yang terkait. Kemudian penting juga tadi kalau kita berbicara pasien isoman, misalnya ada orang tua dengan tekanan darah tinggi. Nah, ini juga harus dilaporkan pada saat lapor ke Satgas COVID atau ke puskesmas. Karena jangan sampai hanya fokus pada penanganan COVID, lupa bahwa ada obat-obat rutin yang tetap harus dikonsumsi. Obat-obat tekanan darah tinggi, obat-obat kolesterol, obat-obat diabetes itu obat-obat yang tidak boleh putus untuk konsumsinya apabila pasien menjalani isoman. Kemudian mengupayakan pola hidup sehat. Kenapa ini juga menjadi alasan kenapa saya memilih template slide yang bawahnya isinya beragam makanan sehat supaya kita selalu ingat mencegah itu lebih baik daripada mengobati, dan kalau kita sakit pola hidup sehat tetap harus kita upayakan. Jadi COVID, tidak COVID, tekanan darah tinggi, diabetes dan lain sebagainya, pola sehat itu akan selalu membantu kita memperbaiki kondisi tubuh kita. Nah, berbicara tentang obat, ini yang paling sering banyak ditanyakan, vitamin itu sebetulnya gimana sih peranannya, boleh konsumsi seberapa banyak. Nah, kita mengenal banyak jenis vitamin, beragam fungsi A, B, C, D.
E, K, itu banyak jenis dan banyak fungsinya. Pada dasarnya, setiap dari jenis vitamin itu kita membutuhkan dalam dosis yang kecil untuk menjaga kesehatan. Pada kondisi-kondisi tertentu mungkin kita akan membutuhkan dosis yang lebih besar, namun tentu ini juga perlu kita konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Contohnya, pada saat COVID, kebutuhan vitamin D yang asalnya hariannya 400 IU, ini satuannya, pada saat COVID itu mungkin dokter akan meresepkan dosis yang lebih besar, tapi ini tidak boleh kita inisiatif sendiri. Misalnya, oh ada suplemen 1000 nih, saya mau beli. Oh ternyata teman saya punya yang 5000, saya mau beli juga. Ternyata ada lagi di grup WA, punya yang 10.000. Wah itu pasti lebih bagus. Belum tentu demikian, karena setiap orang akan memiliki kebutuhannya sendiri. Vitamin C pun demikian, kebutuhan harian kita hanya sekitar 60-90 mg, tapi kita tahu suplemen ada yang menyediakan sampai dengan dosis-dosis besar. Ini kita perlu konsultasi dengan tenaga kesehatan. Mana yang tidak boleh? Tadi sekilas Dr. Steven sudah menyebutkan 1-2 nama obatnya dan juga saya sudah melihat di kolom chat, obat-obatan ini tidak boleh dikonsumsi secara mandiri karena ini adalah obat keras diperuntukkan untuk kondisi yang memang dokter sudah yakin memerlukannya. Contohnya obat-obat golongan antibiotik apa saja itu seperti misalnya azithromycin, ini kita pasti sangat sering mendengar pada saat musim pandemi ini. Contoh lain levofloxacin, amoxicillin, cefixime itu adalah obat-obatan jenis antibiotik. Kemudian golongan steroid, dexamethasone, methylprednisolone, ini juga tidak boleh dikonsumsi sembarangan. Beberapa orang menyebut golongan steroid ini obat dewa karena seolah-olah banyak pasien yang magic dikasih steroid kok bisa enakan. Nah, ini ada potensi lain yang kalau ilmunya tidak cukup, maka bisa menimbulkan masalah baru. Maka juga tidak boleh dikonsumsi secara mandiri. Antivirus, gampangnya yang belakangnya vir, sekarang mungkin kita sering sekali mendengar oseltamivir, favipiravir, itu semuanya obat keras. Golongan antivirus tidak boleh dikonsumsi secara mandiri. Dan yang terakhir, obat lain yang belum terbukti khasiatnya untuk COVID, seperti salah satunya yang lagi jadi trending topik dibicarakan di semua grup WA, di semua sosial media adalah ivermectin. Nah, untuk ivermectin saya menyediakan satu slide khusus untuk membahas. Ivermectin ini seolah-olah banyak masyarakat yang melihat, oh karena belum pernah dengar, pasti obat baru, obat canggih. Sebetulnya ivermectin ditemukan di tahun 70-an dan mendapatkan izin edar kurang lebih di tahun 1981. Jadi ini obat lawas, obat lama, tapi terregistrasi atau terdaftar mendapatkan izin sebagai obat antiparasit, baik untuk manusia dan juga untuk hewan, walaupun formulasinya berbeda. Maka karena dia termasuk obat antiinfeksi, dia juga tergolong obat keras. Obat keras, kita kembali ke aturan awal bahwa semua obat keras hanya boleh digunakan dengan pengawasan atau berdasarkan instruksi dari dokter atau tenaga medis. Nah, berdasarkan indikasinya, ivermectin diindikasikan untuk infeksi parasit, seperti golongan cacing atau kutu yang biasa menyebabkan kutu di kepala, kutu di kulit seperti kudis atau skabies, dan bukan obat golongan antivirus. Sementara kita tahu COVID-19 adalah penyakit COVID Coronavirus Disease. Jadi ini bukan obat antivirus, ini adalah obat antiparasit, dan sejauh ini belum bisa terbukti efektif dan belum mendapatkan izin dan izin darurat untuk digunakan sebagai obat pada kasus COVID-19, apalagi untuk pencegahan. Karena ini saya menemukan banyak sekali chat di grup yang bilang, pakai ini aja untuk mencegah. Nah, ini tentu sesuatu yang sangat berpotensi membahayakan dan menyesatkan, karena obat ini untuk obat saja belum terbukti, apalagi untuk pencegahan. Sejauh ini penggunaan ivermectin untuk COVID-19 dibatasi hanya untuk studi klinis. Nah, ini juga ada yang bertanya, maksudnya apa sih untuk studi klinis? Studi klinis adalah suatu kegiatan yang digunakan untuk membuktikan efek maupun keamanan obat dalam situasi yang sangat terkontrol. Pasiennya dipilih, pasiennya dimonitor setiap saat, pasiennya tanda tangan dokumen tertentu untuk kemudian diberikan suatu terapi dan nanti di follow up. Nah, kita bayangkan kalau orang mulai menggunakan obat yang belum jelas dampaknya,
secara mandiri tanpa pengawasan tenaga kesehatan. Kita nggak bisa mengukur kalau ada orang yang mengalami efek samping yang berat. Kita nggak bisa melakukan penanganan dengan segera, maka ini akan menimbulkan masalah kesehatan yang baru di masyarakat. Studi klinis ini situasinya sangat terkontrol, menggunakan protokol yang jelas yang sudah disetujui oleh komite etik. Kemudian yang terakhir, potensi efek samping ivermectin ini juga selalu ada, seperti halnya pada semua obat, dan ini muncul pada dosis lazim. Seperti reaksi alergi, sakit kepala, gangguan saluran cerna, ini muncul pada dosis lazim. Berapa dosis lazimnya? Kita lihat. Dosis lazim ivermectin untuk kasus infeksi parasit pada orang dewasa, ini kurang lebih adalah 10-12 mg untuk berat badan sekitar 50 kg, diberikan 1 kali setiap 3 atau 12 bulan sesuai dengan pertimbangan atau instruksi dari dokter. Sementara pada studi-studi untuk COVID, ivermectin ini digunakan 1 kali sehari selama 5 hari. Dari dosis ini saja kita sudah bisa melihat bahwa dosis untuk COVID ini sangat berbeda dengan dosis lazim yang digunakan pada pemberian ivermectin untuk antiparasit. Dosisnya tergolong dosis besar, dan ini screen capture yang saya dapatkan dari US FDA. Kenapa kita tidak boleh menggunakan ivermectin untuk menangani atau mencegah COVID? Karena di sini, pada situasi COVID, seringkali kita mendapatkan informasi dosis besar nggak apa-apa untuk mencegah. Tapi di sini disebutkan banyak sekali misinformation, informasi yang salah bahwa kita boleh mengonsumsi ivermectin dalam dosis besar untuk mencegah COVID. That is wrong. Itu salah. Jadi jangan melakukan tindakan yang berbahaya dengan mengonsumsi obat keras tanpa sepengetahuan dokter. Yang tidak kalah penting adalah sekarang pemerintah sudah menggalakkan program vaksinasi. Sejak pertama kali ditemukan pada tahun 70-an, vaksinasi sudah dikenal dan disepakati sebagai metode pencegahan infeksi berbahaya yang rasional dan paling aman. Contohnya cacar berhasil dimusnahkan dari muka bumi karena vaksin, kemudian campak diturunkan angka kejadiannya dengan signifikan, tuberkulosis atau TBC ini juga bisa diturunkan karena vaksin. Vaksin melindungi diri kita sendiri karena memproduksi antibodi di dalam tubuh, dan melindungi orang lain di sekitar kita karena semakin banyak orang yang divaksin, maka kuman kehilangan target. Jadi kalau asalnya, wah yang ini divaksin, yang itu belum bisa mencelok ke sana, dengan semua orang divaksin, maka kuman kehilangan, aduh mau kemana lagi, dan rantai penularan virus ini bisa kita putuskan. Maka protokol kesehatan yang tadi sudah dijelaskan dengan sangat detail oleh Dr. Stephen, ditambah dengan vaksinasi, ini adalah perlindungan optimal kita terhadap COVID-19. Kemudian tadi Dr. Stephen juga sudah menjelaskan pentingnya cukup kebutuhan cairan dan berjemur di bawah sinar matahari, supaya kita juga semakin fit, semakin segar badannya. Nah, yang tidak kalah penting selalu terhubung dengan tenaga kesehatan dengan berbagai platform, berbagai fasilitas yang saat ini ada di ujung jari kita. Bisa mungkin urusan obat dan urusan medis, jangan browsing sendiri di Google, misalnya sakit kepala. Sakit kepala bisa aja kalau kita salah Google-nya keluar kanker, karena pada kasus-kasus kanker juga dijumpai sakit kepala. Tapi kalau kita bertanya pada tenaga kesehatan, kita meluangkan waktu untuk diskusi, tentu akan lebih terarah, dan kita pun akan jauh lebih tenang daripada lebih parno. Kebanyakan orang yang browsing mandiri, jatuhnya akan, aduh jangan-jangan, tapi kalau kita berdiskusi dengan tenaga kesehatan, kita lebih bisa memanage ekspektasi. Pada pasien-pasien yang menjalani telemedicine, kita harus siapkan data suhu, saturasi oksigen, kalau perlu tekanan darah, gula darah sewaktu, dan catatan keluhan apa saja yang dialami saat isoman. Baik, itu saja yang bisa saya sharingkan, semoga bermanfaat. Ada quote lagi di akhir, konon hati yang gembira adalah obat, tapi tentunya mungkin hati gembira saja tidak cukup. Hati gembira ditambah ilmu, tentu kita akan bisa lebih sehat. Mohon maaf apabila ada kekurangan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak Ibu Apoteker Yosefin atas penjelasannya. Di sesi pertama tadi kita mendapatkan informasi dari sisi kedokterannya. Sekarang kita mendapatkan informasi dari sisi kefarmasiannya melalui obat-obat apa saja yang bisa kita gunakan untuk suatu medikasi atau pengobatan sendiri, dan jenis penyakit apa tadi yang sudah
yang dapat dilakukan swamedikasi, dan mungkin ada beberapa tadi tahapan-tahapan untuk melakukan penentuan mana aja yang bisa diobati. Ini saya akan bacakan 2 pertanyaan dulu, Bu, ya. Yang pertama, pertanyaannya bisa di-share. Yang pertama dari Kak Kunti Wida. Jadi pertanyaannya, untuk ibu hamil trimester awal yang positif COVID dengan gejala sedang, berat, dan krisis, apakah obat-obatan yang diminum bersifat teratogenik dan apakah berbahaya untuk janin? Ya, mungkin tadi ini sudah dijawab untuk gejala sedang ke beratnya ya. Apakah yang gejala ringan, Bu, seperti batuk pilek, dan mungkin ada beberapa jenis vitamin memiliki efek teratogenik kepada janinnya? Oke, jadi tadi pertanyaan Kunti tadi sebagian sudah dijawab oleh Dr. Stephen. Jadi pada ibu hamil tentu ada 2 pasien di situ yang perlu diperhatikan. Jadi si ibu, kemudian keamanan untuk janin. Untuk yang tadi gejala ringan, ada beberapa obat yang masuk kategori pregnancy kategori. Kalau kita tahu FDA mengeluarkan golongan keamanan obat untuk ibu hamil, itu ada obat kategori A, B, C, ada beberapa yang termasuk kategori C. C artinya boleh diberikan jika manfaat dinilai lebih besar daripada risikonya. Maka beberapa, asalkan itu dari instruksi dokter, pasien menyampaikan hamil, usia kehamilan berapa, keluhannya apa, itu bisa diberikan. Untuk pasien dengan gejala sedang, maka ini juga dokter akan sangat situasional pada saat mengobati pasien, jadi tergantung tingkat keparahan gejala dan lain sebagainya, tindakan medis emergensi mana yang perlu didahulukan, maka ini akan sangat bergantung pada penilaian klinis di situ. Beberapa obat mungkin punya resiko untuk janin, tapi untuk life saving itu mungkin akan tetap diberikan begitu. Jadi kalau sedang berat, semuanya lebih baik diserahkan ke tenaga medis yang merawat di rumah sakit. Karena ini sudah tidak boleh ranahnya di swamedikasi. Kalau saya jelaskan nanti takutnya beberapa, berarti ini bisa diberikan. Nah ini saya mencegah supaya yang awam pun tetap prinsipnya kalau gejala sedang berat, maka ini sudah sebisa mungkin dapatkan perawatan di fasilitas kesehatan. Memang harus ada konsultasi kepada dokter ya, Bu ya. Ya, baik, terima kasih jawabannya, Bu. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, di sini ada yang menanyakan pada suhu berapa anak yang demam bisa diberikan paracetamol. Apakah patokan suhunya sama untuk anak perempuan dan atau laki-laki? Apakah ada perbedaan jenis kelamin dengan batasan suhu jika ingin diberikan paracetamol? Oke, menarik sekali pertanyaannya. Jadi saya jawab untuk laki-laki dan perempuan ini tentu saja tidak ada perbedaan. Kita akan berpatokan pada suhu. Semua suhu yang menunjukkan peningkatan. Kalau misalnya dinilai kalau orang Jawa dulu bilangnya masih anget gitu, itu bisa dicoba dikompres air hangat dulu. Jadi misalnya di sekitar mulai dari di atas 37,5 boleh dikompres air hangat. Tapi kalau anaknya sudah terlihat tidak nyaman, mulai nggak enak badannya, tidak ada salahnya untuk memulai paracetamol, karena basically atau pada dasarnya paracetamol adalah obat yang tingkat keamanannya cukup baik. Jadi kasihan kalau anak tersebut, karena kita sulit menilai anak itu apa yang dirasakan. Bisa jadi orang tidak hanya demam, tapi kepalanya juga sakit. Kalau kita hanya berpendapat pada suhu, bisa jadi suhunya baru 37,8, tapi sebenarnya anak ini kepalanya sudah nggak enak, sakit, maka tidak ada salahnya kita memberikan paracetamol. Jadi tadi apalagi jangan ditunggu, 39 masih naik lagi, bisa lah katanya yang penting nggak sampai 40, ini berbahaya. Jadi jangan sampai kita menunggu suhu yang terlalu tinggi. Begitu anak terlihat tidak nyaman, suhu di termometer menunjukkan demam, boleh memberikan paracetamol. Oke, baik. Makasih, Bu. Mungkin ada pertanyaan lagi yang menarik dari Ibu Lini Veroni. Ya. Apa efek samping konsumsi vitamin D3 terlalu banyak sampai 5.000 IU? Padahal tadi rekomendasi dosis hariannya hanya 400 international unit. Oke,
vitamin D ini lagi hits banget, tidak hanya pada saat COVID. Sebelum COVID pun beberapa kali saya belajar tentang penyakit tertentu, ternyata waktu digali ada peran vitamin D. Vitamin D itu pada dulunya itu dikenal sebagai vitamin yang pokoknya buat tulang gitu. Tapi ternyata seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, peran dari vitamin D ini tidak hanya untuk kesehatan tulang, untuk membentuk sistem imun juga baik, untuk fungsi fisiologis lain juga baik, untuk mencegah, membantu memperbaiki fungsi berpikir supaya pasien tidak mudah pikun, itu juga ada penelitiannya, jadi luas sekali. Nah, dosisnya berapa pertanyaannya? Kebutuhan harian kita memang di kisaran 400 IU per hari. Namun bisa jadi ada kondisi-kondisi tertentu yang mungkin membutuhkan dosis yang lebih besar. Nah, dosis 5.000 ini sebetulnya adalah dosis yang diberikan pada pasien-pasien yang sudah terbukti atau ada tanda-tanda kekurangan atau defisiensi vitamin D. Tapi pada kasus COVID ini panduan pengobatan yang sekarang berlaku di Indonesia memang memperbolehkan penggunaan rentang 1.000 hingga 5.000 pada pasien dengan derajat keparahan tertentu. Nah, tentunya dosis 5.000 ini harus diberikan atas rekomendasi dokter. Karena jangan sampai itu tadi, karena kita tahu ada 1.000, ada 5.000, kayaknya lebih bagus, bukan seperti itu. Tapi dokter perlu menilai terlebih dahulu mana pasien yang cukup dengan 1.000, mana pasien yang akan lebih baik kalau diberikan 5.000. Dan sampai saat ini saya baru ngecek sebelum acara ini berlangsung, panduan pengobatan internasional itu belum menemukan bukti yang kuat untuk sebetulnya vitamin D itu harus diberikan sebanyak mungkin untuk COVID. Yang penting adalah mencukupi kebutuhan harian. Vitamin D banyak terdapat pada telur, banyak terdapat pada sumber bahan makanan lain, ikan. Nah, ini plus berjemur tadi itu akan membantu kita mencukupi kebutuhan vitamin D. Gitu. Jadi jangan sampai panik karena melihat angka dosis yang lebih besar, makin wah ini pasti makin mantap gitu. Kalau efek sampingnya, kalau kita berlebihan vitamin D, tentu ada yang paling gampang, yang paling banyak dijumpai atau dilaporkan adalah gangguan saluran cerna tentunya, tapi tidak menutup kemungkinan juga gangguan lain yang lebih berat. Maka tentu itu tadi kembali, kalau di luar rekomendasi dosis atau kebutuhan harian, maka itu adalah saatnya kita berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Oke, baik Bu. Ini masih banyak lagi pertanyaan karena waktu kita terbatas pada saat ini. Saya mohon maaf, nanti mungkin pertanyaannya kita akan salurkan ke Ibu Yosefin dan nanti jawabannya akan kita teruskan ke WA Group para peserta. Baik, terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya telah memberikan sharing ilmu kepada kita semua mengenai di tengah pandemi seperti ini, tengah PPKM seperti ini, kita bisa melakukan usaha untuk mengobati diri sendiri dengan mengetahui jenis-jenis penyakit apa yang boleh kita lakukan usaha swamedikasi, kemudian jenis-jenis obat apa yang diperbolehkan untuk swamedikasi. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya untuk memberikan sharing pada hari ini. Semoga materi yang kita peroleh pada hari ini dapat bermanfaat dan berguna bagi orang-orang sekitar kita. Amin. Oke, untuk selanjutnya. Mungkin kita panitia mungkin ada sesi foto sama Ibu Yosefin. Baik, Pak. Baik, saya izin untuk memoto kegiatan kita.